pilkada kemarin tahun 2024 itu pasti banyak sekali tantangan ya Pak, yang dimana memang harus kita lewati dan tidak bisa dihindari. Teh Ai sebutkan tantangannya itu kita bagaimana berkoordinasi dan komunikasi. Iya. Harus dipahami bahwa Heeh. penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu adalah gerbangnya Oke. demokrasi. Untuk dua hal tersebut Oke. agar terciptanya demokrasi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Garut. Senang sekali saya Ainur Nisa Handayani dapat membersamai Anda pada podcast hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tema bincang teknis pemilu. Yang dimana tema yang akan kita bahas sangatlah menarik dan pastinya dapat menambah wawasan kita bersama terkait teknis kepemiluan. Telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Dedi Rosadi SIP, selaku Kadif Teknis Penyelenggara Pemilu di KPU Kabupaten Garut. Halo Pak, selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir pada podcast hari ini. Baik Pak, sebelum kita melanjuti lebih lanjut, boleh Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para pendengar teman pemilih? Ya, terima kasih, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Rosadi. Kebetulan saat ini saya sebagai anggota komisioner, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan di KPU Kabupaten Garut. Itu aja ya perkenalannya. Oke. Dan alhamdulillah untuk saat ini mungkin saya diberi kesempatan oleh teman-teman untuk berbincang bersama Teh Ainun yang luar biasa ini. Terima kasih Bapak. Nah, semoga bincang ini menjadi pemahaman kita bersama terkait teknis kepemiluan atau teknis nanti pemilihan ke depan. Gitu, Ai. Baik, terima kasih Bapak untuk perkenalan dirinya. Selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman pemilih ketahui. Untuk pertanyaan pertama, Pak, bagaimana perjalanan karir Bapak sebelum Bapak memulai posisi sebagai Kadif Teknis Penyelenggara Pemilu di KPU Kabupaten Garut? Karir ya. Kalau karir saya memang itu dulu sebelum saya menjabat atau dipercaya sebagai anggota KPU Kabupaten Garut, itu saya sebagai lebih cenderung aktif di kegiatan gerakan masyarakat sipil. Jadi sebagai masyarakat sipil dulunya yang memang bergerak lebih khusus di gerakan sosial anti korupsi. Pemahaman saya terkait kebijakan, good governance dan sebagainya tentunya sangat berpengaruh pada saya, dan itu sangat bahasanya itu terpakai lah ya. Iya, betul. Karena dulu memang saya lebih cenderung pada controlling atau pengawasan kebijakan, baik secara akuntabilitas, partisipatif, ataupun hal lainnya. Nah, ketika dipercaya sebagai anggota KPU Kabupaten Garut, tentunya ini menjadi pengalaman baru bagi saya pribadi, bagaimana praksis kepemiluan di Kabupaten Garut. Gitu. Baik Pak, berarti pengalaman Bapak lumayan banyak dan Bapak juga aktif ya Pak sebelumnya, dan itu sangat luar biasa sekali. Dan tahun 2024 kemarin ya Pak, tepatnya 2 tahun yang lalu, kita semua telah melaksanakan pesta demokrasi pemilu dan pemilihan. Adakah pengalaman yang paling berkesan saat pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Garut, Pak? Kalau ditanya terkait berkesan, hampir semuanya saya kira sangat berkesan bagi saya pribadi. Berkesan. Pertama karena itu pengalaman pertama ya, pengalaman pertama sebagai anggota komisioner di KPU Kabupaten Garut itu sangat berkesan. Itu banyak sekali yang berkesan. Tapi yang paling berkesan itu yaitu ketika kita bekerja bersama-sama. Dari mulai tingkat kabupaten sampai tingkat kawan-kawan di tingkat bawah KPPS, bagaimana kita semuanya bekerja sama dengan peserta mensukseskan pesta demokrasi. Nah, itu secara bersama-sama menurut saya
kalau dulu saya kan di luar, sekarang di dalam itu sangat berkesan sekali karena Iya, iya. terasa energinya itu terasa gitu. Iya. Jadi bagaimana kita mensukseskan pemilu dengan catatan tidak keluar dari prosedural. Iya, betul. Prosedural dalam setiap tahapan. Iya. Jadi tetap menjaga integritas, tetap menjaga profesionalisme kita sebagai penyelenggara. Iya. Dan penghargaan, terutama penghargaan dari teman-teman peserta pemilu dan pemilihan. Itu Betul. sangat menghargai sekali pada kita sebagai penyelenggara, menjaga profesionalitas kita ya. Iya. Nah itu bersamanya itu sangat berkesan bagi saya pribadi ya. Berarti tetap menjaga komunikasi pastinya ya Pak ya dengan semua orang karena itu sangat penting ya Sangat Pak penting, ya. sangat penting sekali. Oke, baik. Dan apa saja Pak tugas Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu di KPU Kabupaten Garut, khususnya dalam tahapan-tahapan inti pemilu dan pemilihan? Kalau jadi kita tetap berpijak pada peraturannya ada. Nah, pada PKPU, Ya, PKPU. khusus untuk divisi teknis itu kan pada dasarnya kita, kalau saya punya rumus itu mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi beberapa kebijakan terkait pertama pengusulan dapil dan alokasi kursi. Kedua terkait pencalonan, verifikasi peserta, dana kampanye itu lumayan banyak ya. Dana kampanye, terus intinya itu tungsura dan rekapitulasi di tingkat mulai tingkat bawah sampai tingkat kabupaten. Itu menjadi ranah divisi teknis kemarin pas ketika pemilu dan pemilihan di Kabupaten Garut. Berarti sangat luar biasa sibuk ya Pak nanti pada saat tahapan untuk lumayan sibuk. divisi teknis. Dan harus teliti ya Pak pastinya dan benar. Tetap jaga kesehatan. Benar itu. Oke, baik. Dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada kemarin tahun 2024 itu pasti banyak sekali tantangan ya Pak, yang dimana memang harus kita lewati dan tidak bisa dihindari. Menurut Bapak sendiri, apa tantangan utama dalam tahapan pencalonan pada pemilu dan pilkada? Khusus pencalonan ya? Iya. Seperti tadi Teh Ai sebutkan, tantangannya itu kita bagaimana berkoordinasi dan komunikasi. Berkoordinasi dan komunikasi dengan peserta. Karena di sisi pencalonan itu banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon. Nah itu kan tergantung komunikasi kita ke teman-teman peserta. Biar tetap teman-teman peserta memahami aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh KPU RI lah dalam hal ini, yang dijalankan oleh KPU kabupaten masing-masing. Sehingga tantangannya itu bagaimana kita bisa berkomunikasi, berkoordinasi secara bersama-sama dengan tetap menjaga profesionalisme kita sebagai anggota komisioner ya, komisioner di KPU Kabupaten Garut khususnya. Nah itu menjadi salah satu tantangan dalam pencalonan kalau hanya di pencalonan, tapi masih banyak tantangan lain sebenarnya. Mulai dari tungsura, banyak sekali ya, karena kan teknis rumit. Kalau kata beberapa orang itu memang jantungnya gitu Teh, jantungnya pemilu dan pemilihan, jantungnya. Jadi kalau teknis mandek ya itu mandek juga. Iya, betul. Jadi harus sesuai dengan PKPU ya Pak, harus berlandaskan itu. Oke. Dan dalam tahapan rekapitulasi hasil suara, bagaimana KPU Kabupaten Garut itu memastikan hasil suaranya itu tetap transparan dan akurat, Pak? Terkait itu, kalau di KPU ya, hampir semuanya sebenarnya, bukan hanya di KPU Kabupaten Garut. Itu kan kita pada dasarnya tetap berjenjang. Iya, betul. Nah, berjenjang dari mulai TPS ke tingkat rekapitulasi di TPS, PPK langsung di Kabupaten Garut. Nah, itu sangat berjenjang. Tentunya itu semuanya harus terdokumentasikan. Harus terdokumentasikan. Makanya yang saya paling hormati itu kawan-kawan di bawah. Dari mulai tingkat KPPS, PPK. Karena mereka itu bekerja benar-benar there is no time limit, tidak ada batasan waktu gitu ya. Tidak ada batasan waktu. Kalau saya
teringat salah satu teori Lipsky terkait street level birokrasi, memang teman-teman di bawah itu memang penentu suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Iya, betul. Karena mereka harus menjaga integritas, profesionalismenya, langsung bersentuhan dengan pemilih. Iya, betul. Dan harus terdokumentasikan sampai ke tingkat kabupaten. Nah, itu teman-teman di bawah itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Berarti sangat sibuk ya Pak, sangat gitu. Sibuk. Dan yang pastinya mereka juga harus tetap standby ya Pak ya saat dibutuhkan dan 24 jam. Baik Pak, untuk di tahun ini pemilu dan pemilihan itu kan sudah selesai dilaksanakan ya Pak. Evaluasi apa saja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Garut dan apa indikator utama keberhasilan penyelenggaraannya? Kalau hasil evaluasi, karena kan kita juga sudah melaksanakan evaluasi sebagaimana arahan dari KPU RI dan provinsi. Jadi kita pernah membuat DIM, data inventaris masalah. Pertama memang itu ada beberapa kendala dalam teknis kepemilihan. Jadi apakah itu terkait pendokumentasian, apakah itu menyangkut SDM di tingkat bawah. Sehingga kami mengharapkan suatu saat ke depan itu SDM itu diperkuat ya, ada penguatan. Jadi bukan hanya melaksanakan prosedur, tapi kita harus berfokus pada kualitas pemilu itu sendiri. Nah, sampai saat ini kan masih kita hanya melaksanakan prosedur saja, melaksanakan peraturannya sudah titik gitu. Tapi harus nanti ke depan memang harus menjaga lebih cenderung kualitas pemilu dan pemilihan itu bagaimana. Jadi teman-teman PPK dan teman-teman di bawah nanti itu bukan hanya mengerti terkait peraturan, tapi bagaimana menjaga kualitas pemilu dan pemilihan itu sendiri. Jadi seperti itu. Memang seru dan banget. Sangat luar biasa sibuknya ya Pak ya. Dan semoga tahun 2029 nanti berjalan dengan baik dan lancar ya Pak untuk pemilu dan pemilihannya. Baik Pak, apa pesan Bapak selaku Kadif Teknis Penyelenggara Pemilu kepada pemilih terkait pentingnya memahami aspek teknis dalam setiap tahapan pemilu dan juga pemilihan? Khusus untuk kita semuanya ya, karena kita juga pemilih ya. Harus dipahami bahwa penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu adalah gerbangnya demokrasi. Jadi jangan sampai ada berpandangan ketika kita sudah melewati pemilu dan pemilihan, sudah direkapitulasi, sudah ditetapkan pemenang, itu demokrasi langsung tidur lagi. Padahal itu hanya kita pas elektoral umumnya itu sebagai gerbang saja. Justru intinya itu pasca itu. Pasca ditetapkan, pasca ada peserta yang menang. Nah, justru saat-saat itulah inti demokrasi. Bagaimana menjaga kebebasan berpendapat. Karena itu hasil karya. Hasil karya kita di penyelenggara, hasil karya peserta, hasil karya pemilih yang memilih. Nah, itu harus dijaga benar-benar. Bagaimana menjaga demokrasi itu sampai ke tingkat level. Jadi inti demokrasi itu justru dari bawah, sehingga ke teman-teman pemilih jangan sampai menunggu 5 tahunan. Nah, tapi demokrasi itu harus dihidupkan, terus dihidupkan, ya melewati itu gitu. Ya karena kualitas demokrasi tidak bisa dilepaskan oleh pemilih. Karena pemilih yang menjaga electoral justice di sana itu yang kualitas lah, sangat berkualitas sekali. Biasanya kan kalau kita berpikiran bahwa setelah selesainya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan clear, finish, itu selesailah pesta demokrasi. Biasanya gitu kan ya. Padahal itu hanya gerbang saja, justru gerbang menuju intinya. Nah, mudah-mudahan teman-teman pemilih gitu bisa memfasilitasi pemahaman terkait demokrasi di bawah, bahwa penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu bukan hanya pas 5 tahunan. Tapi justru intinya pasca itu kehidupan berdemokrasi harus tetap dihidupkan. Jangan sampai ketemu 5 tahun begitu lagi kan. Makanya salah satu tugas kita bersama-sama lah itu menjaga kualitas, terutama dengan teman-teman peserta.
itu kita bersama-sama menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Garut khususnya. Khususnya. Gitu Teh. Oke, berarti untuk teman pemilih jangan golput ya Pak, karena satu suara saja itu sangat berharga sekali. Iya. Baik Pak, apa harapan Bapak untuk pemilu dan pilkada ke depannya, khususnya bagi pelaksanaan teknisnya Pak? Khusus untuk pelaksanaan teknisnya, seperti tadi saya singgung sedikit, jadi mudah-mudahan ke depan kita tidak hanya melaksanakan prosedural saja, tapi justru meningkatkan kualitas, meningkatkan kualitas hasil dari pemilu dan pemilihan. Jadi tidak terbatas oleh peraturan-peraturan, tapi kita juga ikut terlibat dalam menjaga kualitas penyelenggaraan. Bisa saja kalau terkait menjalankan prosedural saja, itu kan hampir semua orang juga bisa. Tapi menjaga kualitas dan meningkatkan kualitas itu harus jadi pemikiran kita bersama. Jadi di balik peraturan itu tujuannya apa? Nah, teman-teman di bawah PPK atau KPPS hafal terkait peraturan-peraturan, tapi tujuannya menjaga kualitas itu tidak apa. Nah, itu mudah-mudahan itu ke depan ada peningkatan kualitas lah, baik di sisi penyelenggara, di sisi peserta, ataupun di sisi pemilih itu sendiri. Sehingga di KPU Kabupaten Garut, di KPU lah khususnya itu jadi satu kesatuan dari semua divisi, itu bahu-membahu membangun bagaimana meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi di kita ya, di Indonesia khususnya, di Kabupaten Garut khususnya. Oke, berarti harus seimbang ya Pak untuk dua hal tersebut agar terciptanya demokrasi yang baik. Untuk masa sekarang ini non tahapan, apa yang dilakukan oleh Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu di KPU Kabupaten Garut Pak? Nah, itu menarik Teh Ai. Iya Pak. Itu menarik sekali karena banyak berpandangan bahwa kita di komisioner khususnya itu kalau tidak ada tahapan ya memakan gaji buta gitu ya. Nah, kebanyakan seperti itu. Tentunya tidak ya, tentunya tidak sama sekali seperti itu, karena memang di sisi individu kita juga harus menjaga dan harus tetap mengkampanyekan inti demokrasi. Betul. Di teman-teman semuanya, di teman-teman komisioner lainnya juga sama, tetap mengkampanyekan terkait demokrasi. Terus kalau divisi teknis apa? Divisi teknis saat ini memang kita yang semesteran itu ada pemutahiran data parpol. Nah, itu selalu kita sampaikan dan harus terupdate ke teman-teman peserta. Nah, jadi di Sipol memang ada pemutahiran. Kalau di pemilih kan ada pemutahiran data pemilih. Nah, di pesertanya ada pemutahiran data parpol ya, anggotanya siapa, apakah sudah ada perubahan pengurus atau ada yang diganti. Nah, itu terupdate per semester. Nah, saat ini memang kita di divisi teknis lagi mengerjakan itu. Lagi bareng-bareng lagi lah, bareng-bareng dengan peserta pemilu, beberapa partai yang ada, kita menginformasikan terkait pemutahiran data partai politik ya, anggota, pengurus dan sebagainya. Karena memang banyak sekali perubahan-perubahan yang harus disesuaikan dan harus bareng-bareng mengingatkan dari pengurus, apakah dari sisi gendernya gitu ya. Apalagi yang kemarin lahir putusan MK nanti pas pencalonan tapi harus 30% wajib kan gitu. Kalau tidak nanti dapil ini si partai tidak diikutkan kan gitu. Nah, itu kan jadi pemikiran kita bersama lah, secara bersama-sama dengan teman-teman peserta. Berarti seluruh partai politik yang menjadi peserta harus tetap update secara berkesinambungan ya Pak untuk pemutahiran. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita yang menarik pada hari ini, adakah pesan atau harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Garut Pak? Harapan saya lah untuk masyarakat pemilih ya di Kabupaten Garut, Kabupaten Garut ya, kita harus selalu menghidupkan demokrasi, ada kebebasan demokrasi, terus juga mudah-mudahan suatu saat itu lebih adaptif lagi, ada peningkatan kualitas pemilih, terutama pemilih, agar pemilih itu tidak hanya memandang
peserta pemilu itu dari sisi yang lain, Ya. tapi bersama-sama menjaga kritisme masyarakat sipil, bagaimana menjadi pemilih yang berkualitas. Nah, itu Oke. jadi tugas bersama Iya, sebenarnya, iya. bukan hanya KPU Kabupaten Garut, tapi bersama-sama kita semuanya lah, termasuk peserta pemilu, Mhm. termasuk juga, para aktivis-aktivis demokrasi Aktivis juga. lainnya. Nah, itu kan yang selalu dihidupkan, yang Mhm. selalu dijaga dan selalu juga saat ini terus-terusan digenjot lah, Mhm. dari mulai pemberitaan-pemberitaan dan Ya. sampai di tingkat bawah. Kualitas, demokrasi kita memang Mhm. itu menjadi perhatian khusus ya, Iya, iya. perhatian khusus di, eee, Indonesia khususnya kan di Iya. Kabupaten Garut lah pada Ah. khususnya lagi. Itulah kualitasnya. Berarti itu adanya pendidikan pemilih ya, Ya Pak, benar, baik pemula dan juga ke ya, masyarakat dan ke sekolah-sekolah juga ya, Pak? ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan informasi yang telah diberikan pada podcast hari ini. Semoga perbincangan kita tadi dapat memberikan manfaat dan juga menambah wawasan kita bersama. Sekian, terima kasih. Saya Ainurnisa Handayani, pamit undur diri. Dan saya ada sedikit pantun untuk teman pemilih. Ke pasar membeli ketan. Cakep. Oke. Jangan lupa membeli mangga. Cakep. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.